Pembahasan latihan soal matematika kelas 1 bab 1 pecahan. Saya yakin anak-anak sudah mengerjakan dan sudah banyak yang mengumpulkan dan sudah saya lihat sebagian besar sudah betul, hanya 1-2 saja yang itu perlu nanti nanti kita bahas bersama. Baik, lanjut ya. Baik, mohon dengan sangat agar untuk tidak bersuara saat saya menyampaikan ini. Mari nak kita bahas soal nomor 1. Ini mudah ya insya Allah ya ini ya. Ini hanya melihat gambar ini bagiannya yang diarsir ada berapa? Baik, bisa dimulai ya. Ya. Oke. Ya, bagian ini yang diarsir berapa? 3. Nah, semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bagian yang diarsir ada 3/12. Yang saya lihat itu menjawabnya 1/4. Ya sebetulnya tidak salah, hanya karena yang diinginkan di sini berdasarkan gambar, maka jawabannya adalah 3/12. Selanjutnya, nomor 2. Nah ini diminta untuk menyebutkan 3 pecahan yang senilai dengan 6/8. Nah caranya, ini bisa dengan cara pembagian seperti ini, atau dengan cara perkalian. Baik. Jika kita menggunakan cara pembagian, maka pastikan pembilang dan penyebutnya bisa dibagi dengan angka yang sama. Untuk 6/8 kita bagi dengan 2/2, sehingga ketemu berapa? 3/4. Baik. Kemudian 6/8 dengan cara perkalian kita kalikan dengan 2. Jangan dikalikan dengan 1 loh ya. Kalau dikalikan dengan 1 hasilnya hanya bilangan itu sendiri. Nah ini kita kalikan dengan 2. 6 kali 2, 8 kali 2. Hasilnya adalah 12/16. Berikutnya 6/8 kita kalikan dengan 3/3. Hasilnya adalah 18/24. Ada yang menjawab 24/32. Boleh tidak? Boleh. Karena apa? Karena ini dikalikan 4 misalnya. 6 kali 4 kan 24. 8 kali 4 32. Boleh. Atau bisa juga ini 3/4 dikalikan 3, ketemunya 9/12. Boleh tidak? Ya boleh. Namun kalau kita kalikan nanti hasilnya ini adalah 6 kali 1,5. Nah, untuk lebih mudahnya silakan dikalikan saja dengan bilangan asli 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Baik. Tidak ada masalah ya, kita lanjut. Nomor 3. Kita mencari bentuk paling sederhana dari pecahan 12/8. Nah, kita sederhana. Ini sama-sama pembilang penyebutnya itu adalah bilangan genap. Maka pasti bisa dibagi 2. Oke, 12 bagi 2, 6. 18 bagi 2, 9. 6 dan 9. Nah, ini 9 pasti nggak bisa dibagi 2, maka kita coba dibagi 3. Hasilnya berapa? 2. 9 hasilnya 3. Bisa disesuaikan lagi tidak?
Tidak. Ya, tidak bisa, tapi itu nanti harus dengan pecahan. Nah, nanti hasilnya bukan berbentuk pecahan ya, tapi nanti desimal, gitu ya. Baik, tidak masalah di sini. Kita lanjut nomor 4. Nah, bandingkan dua pecahan 7/9 dibandingkan 10/13 adalah dengan cara perkalian silang. 7 dikalikan 13. 9 dibandingkan dengan 9 dikalikan 10. 11 dengan 9 10 adalah 7 kali 91. Gitu ya. 9 kali 10 hasilnya 90. Satu lebih besar atau lebih kecil dari 90? Maka tandanya yang lebih besar adalah yang 11. Ya, aduh. 91. Mohon maaf, mundur ya. Nah, karena ini tandanya yang lebih besar adalah sebelah kiri, maka tandanya juga seperti ini. 7/9 lebih besar daripada 10/3. Baik, nomor 5, mengurutkan pecahan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, seperti biasa, kalau seperti ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, dengan cara bilangan loncat 12, 12, 24, 36. Kita coba dulu 3, 6, 9, dan seterusnya sampai ketemu 24. Nah, kita coba, karena sudah ada angka yang sama, sampai 24 dulu. 6, 12, 18, 24. Dah, berhenti. 8 itu 8, 16/24. Jadi untuk menyamakan penyebutnya, maka kita gunakan berapa? 24. Oke. Nah, baru setelah itu kita samakan. Nah, ini 11/12 itu ke bilangan berapa per 24? Nah, ini dari 12 ke 24 kali berapa, nak? 2. 25. Kalau bawah kali 2, maka yang atas wajib dikalikan 2. Jadi hasilnya 22/24. Berikutnya 2/3. 3 ke 24 kali berapa, nak? 8. Kalau 8 atas wajib dikalikan 8. 16/24. Baik. Ke 24. 6 ke 24 itu dikalikan berapa? 4. 2 kali 4 atas juga harus dikalikan 4. Jadi hasilnya adalah 20/24. Terakhir 7/8. 8 ke 24 dikalikan berapa? 3. Oke. Bawah kali 3 atas sudah harus dikalikan 3. Hasilnya 1/24. Nah. Baik. Saya ambil dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Oh, belum ya, belum selesai. Anak, sekarang kita bandingkan karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan pembilangnya. Nah, kecil ke terbesar berarti yang atasnya terkecil yang mana ini? Ini 16, ya. Terus 20, terus ini 21, 22. Urutannya ini ya. Jadi urutannya yang terkecil adalah 2/3, kemudian 5/6, kemudian 7/8, dan yang terbesar adalah 11/12. Oke, begitu kita lanjut. Nah, 25/7 diubah ke pecahan campuran. Nah, mengubah ke pecahan campuran. Nah, 25/7 itu sama artinya dengan 25 dibagi 7. 25 bagi 7 berapa ya yang mendekati ya? 3.
Karena 7 kali 3 adalah 21, sisanya 4. Bagaimana sisanya? Nah, ini hasilnya 3, sisanya di atas. Per penyebutnya berapa tuh? 7. Nah, mau belajar. Nah, 7. Bentuk desimal dari pecahan 12 per 5. Nah, bentuk desimal. Bentuk desimal itu bisa dengan cara ke bilangan puluhan terdekat. 5 ini lebih dekat ke 10, ya kan? Dan sebagainya. Nah, ke 10 itu dikalikan berapa? 2. Kali 2 atas juga harus dikalikan 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 24 per 10. 24 per 10 itu kalau didesimalkan hasilnya kita hitung karena ini nolnya 1. 2,4. Dari 1. Di sini umpamanya kita letakkan di antara 2 dan 4. Jadi hasilnya adalah 4. Baik. Sekarang pecahan 13 per 25. Nilainya sama dengan berapa persen? Jadi dijadikan persen. 25. Nah, ini kenapa? Artinya kalau persen itu per 100. Nah, 25 ke 100 dikali berapa, nak? 4. Nah, 4 atas juga harus kalikan 4. Kali hasilnya adalah 50. Wah, per 100 hasilnya adalah 52 per 100. Kita lanjut ya. Gak cepet ini waktu bisa ini ya. Oh, enggak apa-apa. Baik, bentuk pecahan biasa dari 32 per 5. Nah, ini mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa. Caranya adalah 3 kali 5 ditambah yang atas. 3 kali 5 ditambah 2 dibagi 5. Berikan tanda kurung. 5. Perkalian boleh, nggak apa-apa untuk membantu, tapi saya nggak usah, nggak apa ya. 3 kali 5 berapa hasilnya? 15. Bisa. 15 tambah 2. 17 per 5. Baik, nomor 10. 2 per 5 diubah ke pecahan desimal menjadi. Nah, ini caranya, karena ini pecahan campuran, dijadikan dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti ini. Kan ketemu 2 per 5 itu senilai atau sama dengan 12 per 5. Nah, ini 12 per 5. Nah, 5 lebih dekat ke puluhan, 10. Nah, 5 kali berapa hasilnya 10? 2. Oh, 2 atas juga harus dikalikan 2. Sama 24 per 10. Sehingga kalau kita desimalkan menjadi 2,4. Baik. Berikutnya nomor 12. Bentuk pecahan biasa dari 0,45 adalah, nah ini 0,45 itu artinya sama dengan 45 per 100. Ini kan mundur 2, ini 1, 2. Berarti dibagi bilangan yang nolnya 2, yaitu 100. Baik, 45 per 100. Ini ada angka 5, ini 0. Kalau ada angka 5 dan 0, pasti dibagi 5. Pasti bisa dibagi 5. Nah, sekarang 45 dibagi 5 berapa, nak? 9. 100 berapa? 20. Loh, ini adalah 9 per 20. Kelihatan ya? Baik. Wah, ini tinggal 1 menit ya. Semoga nanti sampai nomor 15. Nanti kita lanjutkan di lain waktu. Bentuk pecahan biasa dari 0,45. Sama dengan, oh, ini sudah ya? Oh, sudah. 1,25 jika dinyatakan dalam bentuk pecahan campuran, yaitu
Nah, ini 1,25 itu artinya sama dengan 125 per 100. Oke. Nah, ini 0,5 ini 0, maka pasti bisa dibagi 5. 125 dibagi 25. 5 berapa? 20. Nah, ini 5 pasti 25 dibagi 5 berapa, nak? 5. 20 dibagi 5 berapa? 4. Hasilnya adalah, nah ini 1 per 4. 1 per 4. Pintar semua. Bagus, nomor 14. Nah, 1,75 bentuk persennya ini 1,75 itu sama artinya dengan 175 per 100. Ya, 175 persen. Nomor 15, 60%. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa menjadi, nah ini 60% sama artinya dengan 60 per 100. Nah ini 60 bagi 100 di sini ada 0, sama-sama ada 0, 60 ada 0-nya kan? 100 juga punya 0 ini. Nah ini salah satu boleh disederhanakan. Tidak dihilangkan loh ya, disederhanakan. 0-nya saya corek 1. Karena atas saya corek 1, 0-nya kan hilang tuh. Yang bawah juga saya corek 1. Sehingga tinggal berapa? 6 per 10. Iya. Boleh seperti itu. Nah, kalau sudah 6 per 10, karena ini kan masih bilangan genap nih ya. Nah, ini kita bagi berapa? 2. Nah, kita bagi 2 hasilnya berapa, nak? 3 per 5. Itu. Lanjut ya. Yuk, kita lanjut. Yuk, tak admit dulu. Lanjut nomor 16. Nah, bentuk pecahan campuran dari 240%. Berapa ya? Nah, 240% sama artinya dengan 240 dibagi berapa, nak? 100. Sama dengan, nah ini lagi-lagi ada 0. Atas punya 0, bawah juga punya 0. Maka bisa kita sederhanakan. Sehingga jadi 24 per 10. Nah, 24 per 10 kita bagi dengan bilangan yang sama. Karena bilangan genap kita bagi berapa, nak? 2. Oke, pinter semua. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 10 dibagi 5, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Sehingga 240% itu sama artinya dengan 2. Nah, ini kan 12 dibagi 2, sisanya berapa? 2. 2 per 5. 2 per 5. 17. 2, nah ini pembulatan ya. Ini pembulatan. Pembulatan itu mudah. Tidak perlu berpikir. Hanya melihat saja. Namun biasanya soal yang seperti ini biasanya malah banyak yang salah. Ya toh? Kalau ada soal seperti ini. Yuk kita lihat. 25 4 per 7 dibulatkan ke bilangan cacah. Bilangan cacah itu yang ini 25. Kalau yang 4 per 7 dinamakan bilangan apa? Pecahan. Ya, bisa membedakan ya mana bilangan pecahan, mana bilangan cacah. Nah, ini caranya kita lihat saja yang pecahannya 4 per 7. Nah, 4
4 ini lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 7 atau lebih dekat ke 0? Kalau dalam garis bilangan bayangkan. 0. Dekat ke? Enggak. 0. Enggak ya. Lebih dekat ke 7. 7. Nah, kalau lebih dari setengah. Ya enggak? Karena setengahnya adalah 3,5 kan? Maka bilangan cacahnya nanti bertambah 1. Ya, sehingga 25 hasilnya 25 4 per 7 jika dibulatkan adalah 25 ditambah berapa nak pembulatannya tadi? 1. Hasilnya adalah 26. Oke, kita lanjut nomor 18 tentang nilai tempat. Ya, nilai tempat itu ada ribuan, ratusan, puluhan, satuan, persepuluhan, perseratusan, per ribuan, per 10 ribuan, per 100 ribuan, per 1 juta, dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, kita jawab sekarang. 1756,27. Angka 7 yang saya warna merah. 7 paling belakang, itu nilai tempatnya adalah apa nak? Per seratusan. Ya. Nah, kalau 2 ini apa nak ini? Nilai tempatnya apa ini? Kalau tadi per seratusan ini berapa ini kalau 2? Ada yang bisa? Ayo, nilai tempatnya berapa kalau 2 ini? Ayo. 20-an. Berapa? Per sepuluhan, betul. Iya. Oh, kalian itu hebat kok, hanya kalau ditanya itu agak malu-malu. Ya, bisa sebetulnya. Baik, 6 ini satuan ya nak ya. 5 ini apa nak? Nah, 5 ini apa nilai tempatnya? Puluhan. 7 ratusan. 1 ribuan. Ini nilai 7 di depan ini adalah ratusan, yang belakang adalah perseratusan. Baik. Kita lanjut nomor 19. Oke. Perhatikan bilangan berikut. Bacanya bagaimana ini? Yuk, dibaca. Perhatikan bilangan berikut. 16.297,95. Ya, 16.297,95. Nah, sekarang nilai angka. Ingat nilai angka. Tadi nilai apa nak? Yang tadi nilai apa? Yang tadi nomor 18. Masih ingat? Nilai tempat. Beda loh ya nilai tempat dengan nilai angka. Oke. Kalau nilai tempat itu menyatakan tempatnya di mana. Tapi kalau nilai angka itu menyatakan apa namanya? Angka itu nilainya berapa. Nah, sekarang kita lihat. 9. Ini terletak nilai tempatnya pada persepuluhan. Maka nilainya adalah berapa? 9 per 10. Atau kalau didesimalkan jadi berapa? Berapa? Didesimalkan, jadikan berapa koma berapa itu? 0,9. Betul, tapi pengucapannya tidak tepat. Jangan kosong ya, jangan kosong. Tapi apa? 0,9. Kemudian angka 9 ini nilai tempatnya berapa nak? Puluhan. Maka nilai angkanya berapa nak?
Nah, ngerti lo ya? Ada yang salah? Ada yang masih salah? Nah, gini ya. Saya lihat beberapa pekerjaan kemarin ada yang menuliskannya. Lihat yang depan, ini adalah puluhan. Nah, kalau puluhan berarti nilai apa itu, nak? Nilai ada yang ditanyakan apa? Nilai angka. Nomor 20. Bulatan kepersepuluhan terdekat dari 256,95 yaitu, nah ini sekarang dibulatkan ke persepuluhannya yang mana? 9. Yang saya beri warna merah. Nah, kalau dibulatkan ke persepuluhan, maka lihatlah perseratusannya. Lihatlah 5. Nah, ternyata 5 ini sama dengan 5. Maka persepuluhannya, kalau 5 bagaimana? Bertambah 1. Sehingga hasilnya berapa? Ini 5, ini tambah 1, 0. Nah, kalau 0 berarti nyimpen. Kasih di 6. Sehingga hasilnya adalah 257. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. 479,45 dibulatkan ke dalam kaca. Nah, bilangan cacah itu adalah yang 479. Nah, kita lihat persepuluhannya. Ini bilangan 4. Tuh, mana ini tadi? 256,95. Nah, ini 4 ya ini ya. 4 itu kurang dari 5. Maka nanti bilangan cacahnya, satuannya tetap. Sehingga hasilnya adalah 479,45 dibulatkan menjadi 479. Gitu? Oke. Ya, kita lanjut. 22. 22. 22. Saya nggak bisa bahasa Inggris ya. Baik, taksiran dari 19,4/7 diapakan, nak? Dibagi 45/11. Sekarang 19,4/7 dulu. 4/7. Nah, ini seperti tadi ya, ternyata ya. Oh ya. Oh, ini soalnya hanya sama, Pak Guru kurang kreatif ini. 4 lebih dekat ke 7, berarti bilangan cacahnya bertambah 1. 19,4/7 dibulatkan menjadi berapa? 20. Loh. Sekarang 45/11. 5/11 lebih dekat ke 11 atau lebih dekat ke 0, ayo? Lebih dekat ke 0. Nah, ya. Ya, karena lebih dekat ke 0 nggak ada setengahnya, maka dibulatkan ke bawah atau tetap. Sehingga 45/11 itu jika dibulatkan menjadi berapa, nak? 4. Ya. Nah, sekarang kita taksirkan menjadi 20 dibagi 4. Hasilnya berapa? 4. Nomor 23. 6.308 6.000 bukan ya, 6,381 kali 7,54 ditaksirkan ke bilangan cacah, hasilnya 6,381 ke bilangan cacah. Ini persepuluhannya adalah 3, karena 3 kurang dari 5 maka
bilangan cacahnya tetap. Jadi berapa? 6. 7,54. Persepuluhannya adalah 5, maka bilangan cacah nanti bertambah 1. Sehingga jadi berapa, Nak? 8. Sehingga taksiranya menjadi 6 kali 8. Berapa 6 kali 8? 48. 8, pinter. Nomor 24, soal cerita. Nah, ini agak ya. Ini agak berpikir. Nah, Dimas, Santi, Tiara, dan Andi. Tiara Andini ya, ini ya. Dan Andi masing-masing memiliki tali dengan panjang 1,35 meter, 5,4 meter, 1,35 meter, dan 3 per 2 meter. Urutan tali dari yang terpanjang yaitu milik siapa? Baiklah. Bentar ya. Nah, sekarang kita lihat. Karena ini tidak sama bentuk pecahannya, maka supaya bisa diketahui mana lebih panjang, mana yang lebih pendek, itu harus disamakan. Nah, misalnya ini akan saya ubah ke bentuk desimal saja. Kalau ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya diubah ke pecahan biasa semua, bisa nggak, Pak? Bisa. Boleh, bisa. Tapi nanti caranya agak panjang. Maka menurut saya itu yang paling mudah, yang paling pendek caranya itu adalah diubah ke bentuk apa, Nak? Desimal. Betul. Baik. Yuk, sekarang kita ubah ke bentuk desimal. Mulai dari Dimas. Dimas bentuknya apa ini bentuk pecahannya? Bentuk pecahannya apa? 1,35. Bentuknya apa ini, Nak? 1,35 pecahan apa ini namanya? Desimal. Desimal berarti nggak usah diubah. Berarti nggak usah diubah. Mau diubah lagi kalau sudah desimal toh? Ya. Santi. Nah, sekarang Mbak Santi. Santi punya panjang 5 per 4. Kita jadikan desimal. Nah, karena 4, ini kalau ke 10, nah itu kan harus berpikir berapa ya? 4 kali berapa? 10? Kalau lebih mudah jika kita jadikan per 100. Gitu? Sekarang dari 4 ke 100 kali berapa, Nak? Kali 25. Bawah kali 25, maka atas juga harus dikalikan 25. Sehingga hasilnya ya. Bentar ya. 5 kali 25 hasilnya berapa, Nak? 125. Per 4 kali 25 100. Kita jadikan desimal jadinya berapa, Nak? Ya. Mundur 2,12. Letakkan komanya di sini. 1, set. Nah, ada. 1,20. Baik, sekarang punyanya Mbak Tiara. Punyanya Tiara itu 1/3/5. 1/3/5. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu, baru dijadikan desimal. Hasilnya berapa ini? 8/5. Nah, sekarang 5 itu lebih dekat ke 10. Ya toh? Maka kita jadikan ke 10 per 10. 5 kali berapa hasilnya 10, Nak? Kali 2. Bawah kali 2, atas juga wajib dikalikan 2. 8 kali 2 hasilnya berapa? 16. 5 kali 10. Sehingga jika didesimalkan hasilnya adalah 1,6. Pinter. Sekarang Andi. Dek Andi atau Mas Andi ini ya.
Kak Andi punya tali 3/2 meter. Jika ini lebih dekat ke 10, maka jadikan saja per 10. 2/10 kali berapa, Nak? Kali 5. Bawah kali 5, atas juga harus dikalikan 5. Hasilnya adalah 15/10. 15/10 jadikan desimal, aduh. 1,5. Ya, betul. 1,5. Nah, sekarang tinggal kita urutkan. Ini mintanya dari yang terpanjang atau terpendek? Terpanjang. Apa paling panjang? 1,6. Kita lihat di sini, satu angka di belakang komanya. Karena yang depan kan sudah sama ini satuannya. Ya toh? Bilangan cacahnya sama 1, 1, 1, 1. Kalau sudah sama, bandingkan persepuluhannya. Ini 3, 2, 6, 5. Tinggal dibandingkan mana yang paling panjang? 6. Jadi 1,6 adalah yang pertama, paling panjang. Kemudian berikutnya adalah 1,5. Punya siapa? Andi. 1,5. Kemudian yang ketiga punyanya Dimas, 1,35. Dan yang terpendek punyanya siapa? Santi, yaitu 1,5. Jelas sampai di sini? Kita lanjut ya. Kita lanjut. Terakhir nomor 25. Nah, ini soal yang terkait dengan persentase. Ya, boleh. Ini anak-anak sering melihat kalau di toko-toko seperti ini ya. Bagas membuat sepatu di toko laris, harga yang tertera di label sepatu yaitu Rp200.000 dengan diskon berapa, Nak? 30%. 30%. Bagas itu membayar dengan 3 lembar uang 50 ribuan. Maka yang ditanyakan adalah uang kembaliannya berapa? Nah, sekarang kita 10.000. diketahui dulu sebelum diskonnya berapa, Nak? 200.000. Nah, kita hitung diskonnya. Nah, kita hitung diskonnya 30%, maka 30/100 kita kalikan dengan harga sebelum diskonnya 200.000. Sehingga berapa? 600.000 per 100. Ini ada 2 nol, maka bisa disederhanakan. Seret. Di atas juga dicoret. Nah, berapa? Tinggal diskonnya berapa nih? 60.000. Diskon ini adalah potongan. Nah, jadi harga sepatunya berapa? Harga setelah diskon. Ya toh? Nah, harga setelah diskon adalah 200.000 dikurangi diskonnya. Berapa, Nak, diskonnya? 60.000. Berapa harganya? 140.000. Karena dia membayar dengan 3 kali 50.000, berapa, Nak, uangnya? 150.000. Nah, maka Bagas punya kembalian berapa? Ya 150.000. Dikurangi harga sepatunya 140.000. Berapa, Nak, uang kembalinya? 10.000. Bisa buat jajan es buah seger, ya toh? Baik, demikian ya, pertemuan belajar kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita mengucapkan kalam hamdalah sama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ada ikut baca dah. Tetap semangat. Ya, Nak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.